Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Hujan deras di Cilegon rendam 3 kecamatan, pekerja proyek hanyut terbawa banjir. Begal motor, kakek 2 cucu babak belur dihakimi massa. Sampah semakin menumpuk, pendapatan pedagang menurun. Sengketa lahan antara warga dengan korporasi menjadi hal yang banyak terjadi di Indonesia. Tumpang tindihnya aturan dan banyaknya oknum yang bermain menjadikan sengketa lahan mudah dijumpai. Seperti yang saat ini dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, yang secara administrasi masuk ke wilayah Kabupaten Serang. Saat ini, masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim di Pulau Sangiang terancam terusir dari pulau tersebut. Saat ini Pulau Sangiang dijadikan sebagai objek pengelolaan wisata yang dikuasai oleh pihak ketiga, yakni PT Pondok Kalimaya Putih. Luas lahan yang diberikan izin untuk dikelola yakni sekitar 200 hektar. Hingga saat ini status kepemilikan tanah warga Sangiang belum jelas. Beberapa kali warga melayangkan surat dan datang ke kantor bupati untuk menanyakan nasib mereka, namun tidak ada respon positif. Pulau Sangiang awalnya ditempati oleh sekitar 43 kepala keluarga, namun saat ini hanya terdapat 18 kepala keluarga. Bahkan pada pemilu nanti, KPU tidak lagi menyediakan TPS di Pulau Sangiang dan dipindahkan ke Desa Cikoneng. Dua tahun yang lalu lah, kurang lebih masyarakat pulau itu ada sekitar 44-43 kakak. Hari ini tinggal 18 kakak. Secara tidak langsung, ini juga sebagai intimidasi terhadap warga untuk segera pergi dari Pulau Sangiang. Apalagi besok informasinya benar atau tidak, ini akan ada tidak adanya TPS. Secara tidak langsung, ini pun bahwa dihilangkan, warga pulau itu sudah benar-benar tidak ada. Gitu. Warga Pulau Sangiang mengaku sudah frustasi, terlebih semenjak pembangunan yang terus dilanjutkan oleh pihak ketiga. Itu detik-detik akhir mereka mau habis HGB-nya, mereka mulai mau membangun. Mungkin itulah trik mereka untuk supaya lolos dari nanti susulan HGB yang periode kedua ini. Makanya saya nggak diterima sama pemerintah Setda di sini. Saya agak curiga juga gitu kan. Jangan-jangan mereka itu ada kesongkolan gitu. Ya terserah, saya mau dibilangin apa, saya udah capek sebenarnya gitu. Warga Pulau Sangiang berharap pemerintah bisa memperhatikan hak-hak warga Pulau Sangiang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sudah lebih dari 2 minggu sampah yang berasal dari Kabupaten Serang sudah tidak bisa lagi dibuang ke tempat pembuangan sampah di Bagedung, Kota Cilegon. Kondisi ini pun berdampak menumpuk sampah di sejumlah titik. Salah satunya di Pasar Ciruas yang lokasinya berada di pinggir Jalan Raya Serang, Jakarta. Semakin hari jumlah sampah semakin bertambah. Tidak hanya di atas trotoar, sampah juga sudah menumpuk di badan jalan sehingga menutupi separuh jalan. Akibat penyempitan badan jalan oleh sampah, kemacetan pun tidak terhindarkan, terutama di saat jam berangkat dan pulang kerja. Selain pengguna jalan, pedagang mulai merasakan dampak. Tidak hanya bau busuk yang menyengat dan pemandangan kumuh, pedagang juga mulai merasakan penurunan omset dagangan mereka. Kondisi ini pun cukup beralasan karena area depan pasar yang dipenuhi sampah membuat warga enggan berbelanja ke pasar ini yang letaknya berada di ibu kota Kabupaten Serang. Selain bau busuk, jumlah lalat dan ulat pun semakin banyak sehingga membuat area pasar semakin tidak nyaman. Saya Pemkab pemerintah segera mengatasi sampah tersebut agar kami penjual makanan atau penjual yang lainnya juga nyaman gitu, tidak
terganggu oleh sampah tersebut karena jaraknya lumayan hampir dekat. Gangguannya macet juga kadang, terus baunya, terus sama itu udah ini ke jalan sih, jadi itu suka macet sekali kalau pagi. Sih omset menurun, itu yang pertama. Ya. Omsetnya menurun. Oh ya. Yang kedua juga belatungnya. Kalau misalkan belatung itu kan kirain dari ayam yang bosok, padahal kan bukan. Padahal gitu. Oh, dagang setiap hari dagang apa, Pak? Ayam. Ayam. Iya. Karena pembeli juga merasa jijik ya. Merasa jijik. Jadi nggak kuat nahan. Ini Kuat tahan. Tidak diangkutnya sampah di Kabupaten Serang disebabkan berhentinya kerjasama antara Pemkab Serang dan Pemkot Cilegon terkait pengelolaan sampah. Sedangkan hingga saat ini Kabupaten Serang belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah sendiri. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar melakukan safari politik ke kota Serang untuk bertemu dan melakukan dialog kebangsaan dengan ratusan pensiunan aparatur sipil negara yang sempat berdinas di Provinsi Banten. Di hadapan ratusan pensiunan ASN, calon Wakil Presiden kembali menyatakan akan menghentikan food estate dan mengalihkan anggaran untuk kepentingan petani seperti pembelian alat pertanian dan ketersediaan pupuk. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar juga menanggapi soal mundurnya calon Wakil Presiden Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud hendaknya jadi pembelajaran kepada para calon yang sedang menjabat. Apakah Pak Prabowo, apakah Gibran yang masih menjabat sebagai pejabat sentral ya, yang menentukan polisi-polisi kementerian maupun pemerintahan daerah. Sedangkan pada akhir pekan kemarin, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga melakukan safari politik di Banten dengan menyapa para pelaku ekonomi kreatif, budayawan, dan seniman di kediaman Kandang Manik, Jurang Doang. Beragam isu tentang pembangunan dan peningkatan ekonomi kreatif digagas oleh Gibran. Selain itu, Gibran juga menjanjikan akan menjaga kelestarian sejarah dan budaya termasuk yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kami tindak lanjuti ya, biar semua jenis seniman, budayawan mendapatkan tempat untuk berekspresi. Di sela acara ini, Gibran juga sempat melihat hasil karya seni para seniman dan budayawan dan membagikan buku ke anak-anak di lingkungan sekitar. Fazri Munawir dan Syahbudin Atar melaporkan dari Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.